Resmi, Paredes teken kontrak baru dengan Roma hingga 2026. Roma mengumumkan perpanjangan kontrak resmi Leandro Paredes. Dalam pernyataan di situs web resmi mereka, Roma mengumumkan keputusan untuk memperbarui kontrak Paredes hingga 2026. AS Roma dengan gembira mengumumkan bahwa Leandro Paredes telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Kontrak pemain Argentina itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Gelandang, yang memenangkan Piala Dunia bersama Argentina pada 2022, telah menghabiskan sebagian besar kariernya bersama Giallorossi. Pemain berusia 30 tahun itu pertama kali bergabung pada tahun 2014 dari Boca Juniors dan tampil untuk Roma pada musim tahun 2014-15 dan tahun 2016-17. Ia kemudian pindah dari kota itu sebelum kembali pada tahun 2023. Ia telah bermain 129 kali untuk Roma, mencetak 10 gol. Roma incar Coni de Inter, Genoa tetapkan harga tinggi. Roma terus tertarik pada salah satu bek terbaik Genoa musim ini. Bek Genoa Coni de Inter sejatinya akan menjadi salah satu pemain berharga di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut Tutto Mercato Web, Giallorossi juga mengikuti jejak de Inter sejak musim panas lalu. Genoa saat ini meminta 30 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu dan di antara klub yang berminat adalah Inter, Napoli dan Roma, dengan Giallorossi telah melakukan penyelidikan pada bulan Januari. West Ham, Porto, Manchester United, Borussia Dortmund dan Bayern Munich juga tertarik pada bek tengah Belgia tersebut. Baldanzi berterima kasih kepada para penggemar Roma atas dukungan mereka. Tommaso Baldanzi berbicara kepada Roma TV tak lama setelah peluit akhir pertandingan berbunyi untuk Roma 2-1 Athletic Club Bilbao. Usai pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Baldanzi mengatakan, "Saya sangat gembira, ini pertandingan yang sangat sulit. Suasananya malam ini sangat indah. Saya senang untuk para penggemar dan saya ingin berterima kasih kepada mereka. Kami senang bisa menang, kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, termasuk saya, jadi kami pulang dengan kesadaran bahwa kami seharusnya bisa bermain lebih baik. Athletic adalah tim yang kuat dan mereka dalam kondisi yang baik, bahkan di La Liga mereka jarang kalah," lanjutnya. "Namun, kami tetap bermain dengan baik dan membuat mereka tertekan. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol." Roma menjadi tim dengan kemenangan Liga Eropa terbanyak sepanjang sejarah. Kemenangan tadi malam atas Athletic Bilbao pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa menandai tonggak penting bagi Giallorossi. Setelah awalnya kebobolan 1 gol dari tim tamu, Roma menang di babak kedua, mencetak 2 gol melalui Anglino dan Shomurodov. Dengan kemenangan kemarin, Roma menjadi tim dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Liga Eropa. Sebagaimana disebutkan Il Tempo, Giallorossi telah meraih 97 kemenangan dari 185 pertandingan yang dimainkan di kompetisi tersebut. Roma tertarik pada Abu Francis, gelandang Ghana, yang saat ini bermain untuk Cercle Brugge, telah menarik perhatian dua klub Italia sekaliber Atalanta dan Roma. Meskipun penampilannya tidak konsisten, Pers Belgia menulis, gelandang tersebut telah mencetak 1 gol dan 3 assist dalam 43 penampilan musim ini, kontribusi yang telah meningkatkan nilai pasarnya menjadi hampir 2 juta euro. Masih harus dilihat apakah Roma akan memutuskan untuk benar-benar maju bersaing dengan Atalanta atau apakah klub Bergamo itu akan mendapat lampu hijau untuk menyelesaikan kesepakatan. Abu Francis, lahir pada tanggal 27 April tahun 2001 di Accra, Ghana, Francis tumbuh di Akademi Right to Dream, melakoni debut profesionalnya bersama Nordsjælland di Denmark, tempat ia bermain dari 2019 hingga 2022. Setelah pindah ke Belgia, ia tampil lebih dari 90 kali untuk Cercle Brugge, mencetak 3 gol dan memberikan 7 assist. Dahel ingin permanen di Benfica saja. Dalam beberapa hari terakhir, portal Portugis Abola.pt mengungkapkan bahwa Samuel Dahel sangat antusias bermain untuk Benfica. Sumber tersebut, pada kenyataannya, mengklaim bahwa bek sayap Swedia itu ingin tetap bermain untuk klub Portugal itu di masa depan, meskipun sedang dipinjamkan dari Roma. Benfica, berkat hubungan baik mereka dengan klub Giallorossi dan diskusi sebelumnya mengenai masalah tersebut, yakin mereka dapat menebus Dahel.
Ranieri selevel dengan Mourinho, Guardiola, dan Ancelotti. Julio Sergio, ex-kiper AS Roma era Ranieri 2010. Ia tahu cara memilih pemain, menempatkan mereka di lapangan, dan cara berbicara dengan mereka. Ia dapat memberi Anda rasa percaya diri bahkan di saat-saat terburuk. Dia selalu berkata jujur dan itu bagus untuk ruang ganti. Mourinho adalah seseorang yang membuat dirinya dicintai, Guardiola adalah seseorang dengan ide permainan yang tepat, Ancelotti tahu cara menang di mana saja, tetapi Ranieri berada di level mereka. Roma bisa lolos ke Liga Champions seperti kami yang hampir meraih Scudetto, masih banyak poin yang tersedia. Pelatih menerima tantangan ini hanya karena kecintaannya pada Roma, dia sudah pensiun dan hanya mereka yang bekerja di dunia sepak bola yang tahu seberapa besar tekanan yang dibawa oleh peran seperti itu. Saya rasa sudah tepat jika ia menjadi pemandu manajemen klub dan ia dapat secara mandiri memilih pelatih berikutnya. Roma, kota yang indah, Bergamo juga. Gianpiero Gasperini. Ketika ditanya apakah ia akan bertahan jika Atalanta memenangkan Scudetto, Gasperini menjawab, saya bahkan bisa pensiun, karena apalagi yang bisa saya lakukan. Sementara ini, kami sedang menjalani perjalanan yang indah. Setiap tahun tampaknya kami tidak dapat berbuat lebih banyak, tetapi musim yang indah akan tetap datang. Di usia saya, Anda hidup di masa sekarang. Lalu tentang Roma, kota yang indah. Bergamo juga indah. Apakah kisah saya dengan Atalanta akan segera berakhir? Tidak ada masalah, dengan klub ini saya memiliki hubungan yang saling menghormati dan menyayangi, tetapi sepak bola hanya didasarkan pada hubungan pribadi. Zeki Cele berharap bisa dipanggil pada menit terakhir melawan Athletic Bilbao. Zeki Cele masih diragukan tampil menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Athletic Bilbao pada Kamis malam. Bek asal Turki itu menderita cedera tingkat pertama pada tendon konjungtif bicep femoris di paha kirinya, cedera yang memaksanya absen pada pertandingan melawan Empoli. Dalam 2 hari terakhir ia telah mengikuti program terapi khusus dalam upaya untuk pulih tepat waktu untuk pertandingan Liga Eropa Roma. Tujuan pemain tersebut adalah untuk mendapatkan panggilan untuk perjalanan ke San Mamés, meskipun kehadirannya di lapangan masih belum pasti, tulis Corriere dello Sport. Jika Cele tidak dapat berlatih bersama grup hari ini, ia juga akan absen pada pertandingan melawan Cagliari dan akan memanfaatkan jeda internasional untuk memulihkan diri sepenuhnya. Ranieri mendesak Soule untuk lebih kejam. Claudio Ranieri belum selesai mengerjakan pengembangan Matthias Soule. Ada yang bermimpi bermain bersama seorang idola dan ada pula yang berhasil mewujudkan mimpinya. Matthias Soule adalah salah satunya. Selalu terinspirasi oleh Dybala, hari ini ia berbagi lapangan dengannya dan mencoba membuktikan bahwa ia mampu melaksanakan tugasnya. Meski begitu, Claudio Ranieri tidak berhenti mendesaknya. Seperti dilansir Il Messaggero, pemain Argentina itu telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang signifikan. Sebagai pengganti La Joya, ia menjadi penentu pertandingan melawan Parma dan Empoli, menunjukkan gerakan pemain hebat. Namun perbedaannya dengan Dybala tetap jelas, yang pertama adalah juara mapan, yang kedua adalah bakat yang masih berkembang, dengan nilai 30 juta di pundaknya. Hubungan antara keduanya selalu istimewa. Ketika Dybala meninggalkan Juventus, Soule menulis pesan kepadanya dengan penuh kekaguman. Hari ini takdir telah mempertemukan mereka kembali. Bisakah mereka hidup berdampingan? Bagi Ranieri, ya, tetapi dengan satu syarat, Soule harus menjadi lebih konkret. Bakat saja tidak cukup, kedewasaan dan pengorbananlah yang dibutuhkan. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Matthias benar-benar bisa menjadi adik Dybala.